menit aja. Rion mulai duluan, Rion, ayo. Silakan. Kasih ayatnya. Dia aja. Oh dia, oke siap. Iya, dia dulu. Lanjut Malikil. Oke. Dulu. Jadi saya berbicara Melki ya, data siksa gue ya. Ya, saya berbicara data tekstual. Ya, jadi di sini juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya, memusuhi Allah. Logikanya manusia itu berdosa kepada Allah, bukan berdosa kepada manusia. Oke? Manusia itu berdosa kepada Allah, melanggar hukum Allah, Adam dan Hawa. Jadi memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan Allah, ininya kan pronon kepada kata ganti untuk Allah. Diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya, bukan jasmani Kristus, nggak ada jasmani Kristus. Di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allahnya, kematiannya. Nah, ini saya kasih nih ayat 22. Ya, itu siapa? Aduh, santai lah. Kan pakai waktu katanya. Memang diinterupsi harus begitu loh, bro. Oke. Somati tubuh dagingnya. Nya itu kembali kepada siapa yang olehnya manusia berdosa. Manusia berdosa kepada Allah. Manusia itu bukan berdosa kepada bukan berdosa kepada hewan. Manusia itu berdosa kepada Allah. Itu. Jadi karena manusia berdosa kepada Allah, Allah sendiri yang memperdamaikannya di dalam tubuh dagingnya oleh kematiannya. Nah, sampai di situ dulu tanggapi. Gue siapin dulu. Teks gue ntar. Gue siapin dulu teks gue ntar. Elohim itu Malikil itu nggak mungkin mati, dia tuh roh, yang mati itu daging bro. Ntar ya, gue siapin dulu. Nih. Bil, gedein mic ini gue Bil. Ya kan? Yang telah dibunuh dalam keadaan manusia, bukan Allah itu mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu in the flesh, sarki zopo iteis gitu loh. Gitu loh, bukannya Elohim itu kan roh bro. Kalau roh itu nggak mungkin mati. Jangankan Allah, roh kamu aja nggak mungkin mati. Jadi kamu mesti tahu dulu apa definisi mati. Mati itu ya daging kamu, dari debu akan kembali menjadi debu. Itu kalau kata Adam, maka di zamannya Adam, karena engkau dari debu, maka engkau akan menjadi debu. Elohim bukan debu, Elohim itu ruah, suatu hal yang tidak terlihat. Roh itu tidak berdaging dan tidak berdarah. Itu ada ayatnya pun disebut sama Yesus. Nah, itu aja dulu tanggapin. Jadi fokus gitu loh. Silakan. Oke, kamu bawa satu Petrus ya. Gini ya kawan-kawan. Jadi kesesatan dalam terjemahan itu menggiring orang menjadi bodoh. Di dalam 1 Petrus 3:18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini tidak ada di dalam originalnya, itu dibunuh mati dalam keadaan manusia, tapi daging. Oh, nggak ada itu. Nggak ada ini. 1 Petrus 3, jangan dipotong dia. Nggak tunjukin dong. Iya, sebentar. Interlinear tunjukin. Iya, sebentar dia. Koplak tunjukin. Sorry, Mike YouTube. Iya, santai lah. Saya paham kok karena kualitas kapasitasmu begitu, jadi kamu tambahi itu untuk mendompleng supaya kamu terlihat. Saksi Bill. Saksi Bill. Iya. Iya. Itu gerakan tambahan untuk supaya kamu terlihat berkualitas. Padahal tidak. Ini. Aprol, Inggrisnya hancur loh. Oke, ya. Christos hapax peri, ya. Hamartion
Dikaios hiper adikon hina himas prosagage hoteos tanatoteis men sarki. Men sarki. Jadi sarki itu apa? Sarki itu bukan manusia. Sarki itu daging. Siapa yang dibunuh dalam keadaan daging? Allah itu sendiri. Sebab Allah itu yang menyatakan diri dalam daging. Theos misterion, Theos epanerote en sarki. Allah yang menyatakan diri dalam daging. Nah, Allah yang menyatakan. Itu baca itu apa tuh? Tanatoteis itu apa? Tanatoteis itu apa? Ya apa? Teis ini bentuk kata. Bukan itu tanatoteis. Dia artinya apa? Dia mati. Dia mati. Itu terus yang mati. Terus kata lu bukan nggak ada kata mati. Yang nggak ada itu apa? Kata apa yang nggak ada itu? Kamu kan bilang mati dalam keadaan manusia. Loh, iya. Tidak ada kata manusia. Sebentarlah Rio. In the flesh, sarki itu ya flesh. Manusia itu daging. Sarki. Oh no. Gini. Nah, supaya kamu belajar lagi begini sebentar Rio. Sebentar ya, Rio. Jangan sok-sok keren lu. Bukan, memang saya keren. Itu ya daging manusia. Memang saya keren. Kamu sok keren lu. Memang saya keren. Nah, tunjukin. Bambang Norsena aja gagap ketika berhadapan dengan saya. Sorry, mic gue kebuka. Oke, jadi gini ya. Ini konsekuensi buat orang-orang yang nggak ngerti ya. Dalam 1 Korintus ini perbandingan ya. Jadi sarki itu bukan manusia kawan. Nih ya. Supaya kalian juga belajar. Tidak dibodohi oleh orang-orang yang tidak mengerti ya. Dalam 1 Korintus 15, nih. Catat ya, dicatat. Buat Tritunggal yang bodoh-bodoh catat. Supaya kalian tidak menggenapi ulangan Hosea 4 ayat 6, binasa karena kebodohan. Bentar ya. Oke, dalam 1 Korintus 15 ayat 39 nih. Bentar ya, nanti kita ikuti maunya Adirion itu. Oke. 1 Korintus 15 ayat 39. Ini ya, 1 Korintus 15 ayat 39. Kita baca dulu terjemahannya. Bukan semua daging, ini sarki. Nah, terjemahkan manusia. Bukan semua manusia sama. Ini sarki. Ya, manusia-manusia lain daripada ini sarki juga. Manusia binatang. Lain daripada manusia burung. Lain daripada manusia ikan. Karena semua ini sarki. Kita lihat originalnya. Nih ada Rian kan nggak pernah belajar. Jadi asal bunyi aja. Nih, 1 Korintus 15 ayat 39. Oh, ada manusia ikan, jadi manusia ikan. Iya ada, harusnya ada loh. Oh pasas. Emang sorry mic gue kebuka ya? Oh pasas sarks. He aute sarks ala ale men antropon. Ale de sarks tenon. Loh, kenapa tidak diterjemahkan manusia binatang? Tenon, ini binatang. Manusia binatang. Kan sarks. Manusia binatang. Oke. Jadi di dalam 1 Petrus itu bukan dibunuh dalam keadaan manusia. Dibunuh dalam keadaan dia inkarne, daging. Dalam keadaan daging dia dibunuh. Ketika Tuhan menyatakan diri dalam daging, dia itu dibunuh dalam keadaan daging. Nah, kata dibunuh pun ini bisa dijelaskan. Tapi yang pasti tidak ada keadaan manusia, nggak ada. Itu tafsiran Elai. Bukan terjemahan. Tafsiran itu bukan terjemahan ya. Tafsiran itu interpretasi karena mengandung suatu doktrinal. Ya. Kalau terjemahan ini dibunuh dalam keadaan daging. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sudah terjawab. Nah, pertanyaan saya di Rion, kan kamu belum menjawab. Saya bawa ayat ini loh. Allah itu memenangkan manusia, diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allah. Ini kamu belum pernah bantah. Silakan kamu bawakan 1 ayat saja di mana Allah itu tidak mati. Saya kasih kamu 1 botol aqua. Kematian Allah di situ. Kamu jangan ngaco kamu. Ini kematiannya. Nyanya itu apa? Nya ini kembali kepada tunjuk bahasa aslinya, tunjuk coba tunjuk. Kolose 1 ayat 22. Nih, ya. Nini de apokatale laksen. Kalau seberapa? 1 ayat 22.
Ya, kamu kan baru baca, santailah. Lo diem aja. Saya meluangkan waktu. Lu memang gue incer lo. Bukan. Memang lo harus gue kejar. Bukan. Yuk mengejar punya modal apa, Rio? Lah gue punya semua. Apa? Punya modal semua gue. Semua. Ngerti aja kagak? Gimana yuk mau ngejar Jangan malikil? kasar, nggak boleh ngomong goblok-goblok. Santai aja, Yon. Iya, santai lah. Kalau yuk punya kualitas kapasitas ya buktikan yuk berkualitas. Kalau nggak punya kualitas kapasitas ya Mana Elohim tunjukin kampret. Apa itu? Tunjukin Elohim mati kampret. Santai dia, santai ah. Biar puas lo, kampret gue bilang lo. Mana Elohim mati? Iya. Jadi kan begini ya Rion ya, saya ajari kamu bahasa ya. Nih, di ayat 21 juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Bil, gedein gue Bil. Kelamaan banyak bacot lo. Bil, gedein gue Bil. Gedein gue Bil. Si penipu ini gedein gue. Iya, silakan. Biar aja Rasul. Abis ini. Gak apa-apa, Usep. Dia mau buktikan bahwa di situ salah. Kalau satu ayat 22 kan, ya kan? Ini lihat. Ini menggunakan kata ganti. Of him itu dari mana? Dari Sarkos, dari Flash. Kok jadi Elohim? Kamu ngaco kamu tuh. Kamu bilang kematian Elohim. Gak ada situ kematian Elohim. Ini menggunakan kata ganti. Dagingnya itu yang mati. Nah itu kembali kepada siapa? Rion yang pintar. Lu ke Sarkos dong. Kok ke Sarkos? Sarkos itu punya siapa? Arion pintar. Kepunyaan si Flash. Iya. Gimana sih? Mana ada Elohim? Coba di situ mana kata God gitu? Mana kata? Okay. Theos mana? Theon mana? Oke. Mana tunjuk mana coba. Gedein dia. Gue pengen tahu kata Theon di situ di mana. Oke. Jadi ini kan mulai tunjukin kata Theon di situ, jangan banyak bacot. Iya. Tunjukin, jangan banyak bacot. Ada Rion. Pakai bahasa asli. Santai. Bahasa asli. Kalau you punya kualitas santai. Okay. Enggak, ini udah kualitas gue ini. Gue pengen desak lo. Memang dia tuh, kamu tuh harus didesak. Kamu nipu-nipu. Dipanjangin omonganmu, narasi kamu susah. Diperpanjang, tapi kamu nggak menunjukkan kata Theos di situ. Oke, makanya saya baca ya. Buruan. Juga kamu ayat 21 nih. Nah ini kan mulainya dari ayat dari sini ya. 22 langsung aja. 22 mana situ kematian Allah? Di sini Elohim. Iya, di sini Elohim menerjemahkan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Allah. Kan itu kembali kepada Allah. Dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Nanya kan kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa melawan Allah. Itu logik. Sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh daging Allah oleh kematiannya Allah. Kembali pronon itu kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa, yang olehnya Allah itu memperdamaikannya. Begitu Rion. Coba gunakan logika. Di dalam, lu bilang tadi, coba di dalam apa? Kematiannya. Di dalam, enggak di dalam apa? Enggak di dalam tubuh dagingnya. Nah, tubuh dagingnya itu yang mati. Iya, itunya siapa? Itu tubuh dagingnya itu yang mati. Iyanya siapa? Ya si tubuhnya lah. Tubuhnya sih kembali kepada hukumnya. Siapa hukumnya? Bukan lalu ini namanya si Malikil itu. Di dalam tubuhnya itu yang mati, goblok. Ini kan nya ini pronon. Inilah kalau berburu sama si. Aduh, ini kan pronon. Ini kan pronon kepada Allah, ya kan? Pronon kepada Allah bukan? Apaan? Bukan di dalamnya, nyampe di dalamnya itu. Iya, ini kepadanya. Iya. Aduh. Iya. Diperdamaikannya sebenarnya gini ada dia. Enggak, itu enggak apa-apa. Di sini boleh juga boleh kata sebentar. Di sini juga boleh pakai kata dia, karena nya dengan dia itu sama. Jadi diperdamaikan dia di dalam tubuh daging dia oleh kematian dia. Bukan. Di dalam tubuh jasmani. Iya, jasmaninya, nya itu siapa? Ya kan anaknya. Mana kata anak? Nggak ada kata anak sini Rion. Mana anaknya?
Mana anaknya? Yang mati itu flashnya itu Pak, itu Mana anaknya, Leo? yang mati itu Pak, itu merujuk Iya, di sini mana kata anaknya, Leo? bukan. Itu mana kata Elohim Kenapa, itu? Leo? Memang kata Elohim itu mana? Kan di ayat 21. Mana kata Elohim di situ? Ayat 21 kan di sini juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya. Jadi logikanya manusia itu berdosa kepada Allah. Ini loh, Allah itu kan iya betul. Sebentar Lu dulu, jangan ke Adelio. atas, lu jangan ke atas bro, langsung Ini ayat 21 Adelio. Kelamaan ke 22 aja. Kamu kan cuma hanya banyak gocek. Lah terus ini kembali kepada siapa Adelio? Dipergedamaikannya di dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani ya anaknya. Tubuh Makanya, dagingnya itu siapa Adelio? Loh, Pak, Allah Elohim itu kan roh bukan tubuh, bukan Nah, jasmani. Kalau dia menyatakan diri dalam Kamu tahu daging nggak? gimana? Kamu tahu nggak, Pak? Kamu tahu nggak Elohim itu bukan tubuh, bukan jasmani, tapi ruah. Kamu tahu Iya nggak? kan ruah menyatakan diri dalam daging. Makanya Adelio. itu supaya nggak ada orang-orang goblok kayak kamu dijelaskan itu tubuh Kristus. Saya, Leon. Bang, Elohim itu tidak jasmani, bukan Ini fisik, pronon Elohim. Adelio. Enggak. Ini Gini, pronon. Tidak ada kata Kristus toh. Lantas kamu mau kamu- bilang, enggak, Bang, Kamu makanya ini Adelion, kamu ngerti itu plonon? Kamu ngerti plonon? Kamu ngerti plonon itu fungsinya apa plonon? Plonon itu kembali kepada siapa Adelion? Kamu ngerti kan plonon itu apa? layar gua aduh Bill, gedein dulu layar gua nih orang kampret ini. Elohim kok jasmani, goblok yang campur. Gedein dulu jasmani. Saya sih berharap kamu bisa mengimbangi Ini diskusi ini. Kalau modalnya Enggak hanya loh. begitu ya, saya bukan. menyerah Adelion. Lah memang kamu harus menyerah. Kamu tuh Bukan, gimana? saya menyerah dengan orang asal punya Adelion, bukan itu Nggak maksudnya. mungkin nggak asal bunyi, Pak. Roh itu, Allah itu, Elohim itu roh bukan jasmani. Yohanes 4 ayat 24. Nih. Kalau dia menyatakan diri Kamu dalam itu- daging, biji mana itu? Kamu ngeliatinya itu, Pak, mesti komprehensif Alkitab saya. Kalau dia Yang- menyatakan ini diri bukan dalam Alkitab daging, kamu. biji mana? Ini bukan Alkitab kamu. Ya, lihat ya. Lihat. Nih. Allah itu roh bukan jasmani, Pak. Iya, kalau dia menyatakan Makanya, diri dalam daging, bagaimana? Loh, Allah itu roh. Harusnya kamu tanya, mana Allah menyatakan diri dalam daging? Begitu Bukan pintarnya. enggak. Allah itu tidak mungkin jasmani, Bangke. Kurang ajar. Sama kamu Siapa kurang ajar. bilang? Bang, Siapa nih, bilang? Bill, kamu perhatiin Bill, kamu Berarti perhatiin. Yesus itu bukan Allah, Di no. sini Ya sudah, disebut selesai. Yesus Kristus itu a man, anthropos Christ Jesus, Christos Jesus, manusia. Lalu kenapa Aderion, Bill? Kenapa loh, dia bisa itu disebut lagi. daging? Diam. Kenapa dia itu disebut daging? Ini biar kamu nggak goblok nih. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, makanya ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, karena kita itu dari darah dan daging. Makanya kalaupun disebut daging, saks itu merujuknya kepada manusia, antropon, bukan ikan, idiot. Nah, jadi agak repot ya, Osip, kalau diskusi dengan orang yang modal begitu. Saya paham, Aderion. Lo itu kan Aduh, bukan daging, bukan Belum jasmani, apa-apa, setan. Aderion. Emang kamu setan kamu. Ya, bahasanya begini ya, kawan-kawan. Gue udah siap gue di. Kalau kalian itu di mau band. Lu jadi apa-apa lu? Emang gue apologet, pengen gampar ini orang. kalau kalian mau jadi apologet Setan. itu pastikan punya isi Emang lo kepala. apologet? Emang lo apologet? Lu pemfitnah. Saya menghimbau Apologet ya. kepala lo, lu tuh Aduh, pemfitnah tidak kamu. boleh. Idiot kamu. Ayo jangan gitu nggak boleh. Lu begitu. jangan ngomong kalau lu Iya. ngomong sama anak baru nggak apa-apa. Lu ngomong sama gua, ngomong apologet. Malik Gila kamu. aja slow loh, jangan Iya, gitu. selalu lah, Bang, Aderion. Bill, dia itu sudah fitnah. Elohim dia sebut fisik. Idiot. Elohim itu ruah. Jangan kayak Yang gitu. mati itu dia menyatakan dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya, Pak. Iya, kan kamu tidak percaya tubuh Yesus itu Allah. Ya sudah, itu imanmu. Yang Allah itu, Pak, Masalahnya, sebentar dulu, ada Yoyon. Allah itu roh bukan fisik. Aduh, Iya. Yoyon, Allah itu bisa menyatakan diri dalam daging, bisa. Bener. Memang Kecuali bener. Romo Daniel nggak Nggak usah bisa. ngomong Romo Daniel lo, pendeta setan lo, nggak tahu gue nama pendeta setan lo. Lu jangan mau bawa nama Romo Daniel gue, setan. Mentang-mentang Romo gue terkenal. Kesurupan lah kau ini. Mentang-mentang Romo gue terkenal, lu nggak usah serang-serang Romo gue. Aduh. Pendeta gembel kamu. Setan kamu ngomong Romo Daniel. Jadi Hadapin gue aja. ada Yoyon, sebentar. Ini.
Jadi memang kalau nggak ada kualitas kapasitas ya begini jadinya. Bangke lo. Memang Aduh, ngapain perlu minta kualitas sama lu ampun. setan? Santai Yon, santai Yon, Idiot dasar. santai. Santai lah Kan Rio. goblok malu-malu. Lu ngomong Kristen lagi. Allah itu kasihan. jasmani, tubuh Allah, idiot. Kan dia menyatakan diri ada Yoyo. Pantesan orang Islam salah paham mulu. Oh, rupanya ketemu si Malikil, makanya jadi goblok. Ya, minta ampun. Polemikus di Indonesia makanya jadi goblok karena ada ketemu Malikil. Ini nih. Jadi begini ada Yoyon. Allah itu roh. Pantes Sebentar mati. dulu, santai lah. Aduh, minta Santai Yon, ampun. santai Yon. Santai lah. Lu diam. Minum air putih dulu, Setan, Yoyon. Tapi Minum air lu putih. buka puasa dulu setan. Yoyon, minum air putih Kenapa dulu ya? Ini Yoyon. urusannya Baik, masih ya. sama setan. Enggak, Parah. setan lain gak usah masuk. Siapa yang lain gak usah masuk? Baptisan yang benar menurut Kristen yang benar Bil, itu baptisan Bil. dalam Bil, nama Bil. atau Lu jangan lari ke baptisan Bil. Iya, Bil, jangan boleh ke baptisan. dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Jangan Yesus. ada ngomong ke baptisan. Lu jangan ngaco Bil. Masalahnya begini Lu mau Yoyon. ngaco-ngaco Yang ini kamu setan. kuasai dari Alkitab itu apa? Itu yang kita bahas. Yang kamu tidak kuasai nggak usah. Kamu kuasai apa tentang Alkitab? Itu yang kita bahas, ayo. Gua mau nguasain lu bahkan. Lu Aduh, minta gua kuasain. ampun dah. Kitab. Penonton udah bisa menilai kamu itu Gue bagaimana. marah. Yoyon. Memang gue marah. Gue panas karena kamu tuh terlalu bodoh. Allah itu Elohim itu ruah pak, bukan jasmani, bukan fisik. Pertinyiin saya, Makanya, Allah yang adalah roh. Enggak, kamu perhatiin dulu ya. Gini, Pak. Yohanes Yoyon, pertanyaan saya, Allah yang Bil, lu adalah yang benar roh. Bil. Loh, gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan Kenapa? diri dalam daging? Lu jangan beat gua. Bukan, gantianlah bicaranya. Gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan dirinya dalam daging? Bisa nggak? Dengan mengutus anaknya, bukan bisa atau tidak, dengan mengutus anaknya. Itu Yang udah saya firman. tanya, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan, merealisasikan dirinya? Bisa dengan mengutus anaknya, dengan Oh, mengutus berarti- anaknya firmannya. Berarti Pak. kalau mengutus Anaknya. anaknya kagak bisa Oh. Yoyon. Loh, memang Gitu. begitu kok. Yohanes 3:6 ya. Kalau mengutus Kan anaknya bukan berarti beriman kagak sama semua kagak ayat. bisa Yoyon. Kan gue beriman Gitu. sama semua ayat. Kalau kamu kan bidat kan milih-milih ayat. Loh, enggak. Dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya sendiri. Anaknya itu Ma- sebentar gini, santai aja ya. Anaknya itu apakah Allah Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Loh, anak itu bukan bapak. Anak itu Ya, firman, Pak. saya bertanya anak Loh, saya itu. menjawab. Iya ya, oke. Gini pertanyaannya. Anak itu pasti Anak bukan itu, bapak. ya oke. Anak itu pasti bukan bapak. Jangan muter-muter kamu. Oke, berarti Jangan anak balik-balik. itu Pasti berarti bukan anak. Iya, berarti anak itu adalah Allah lain selain Bukan, Allah Bapa. bukan. Dia firman Allah. Dia firman Allah, bukan Allah lain. Oke, Dia disebut firman. firman Allah. Oke. Dan firman Allah itu ya Oke. Allah juga, bukan Allah lain. Oke, Idiot. firman itu Bapa bukan? Loh, bukan. Oke. Nah, kalau Firman firman itu Bapa. sebentar dulu. Kalau firman, Firman itu itu Allah. Yohanes 1 ayat Oke, 18. sebentar. Kamu kan berkata firman itu Di Allah. mana kan? firman itu Bapa? Di mana lu punya dasar firman itu Bapa? Oke, berarti ada Allah lain selain Bapa yaitu Allah Bukan, firman. bukan, jangan berarti Loh, di terus mana firman itu gimana, Bapa? Yoyo? Di mana firman itu Bapa? Di mana dasarnya? Bukan, gini, kamu kan berkata. Jawab setan. Jawab setan. Di mana Loh, kok firman itu begitu, adalah Bapa? Yoyo? Loh, iya. Firman itu di mana Santai disebut lah, Bapa? Yoyo. Bapa itu justru sumbernya. Firman itu adalah anaknya. Bapa Di dengan mana? firman siapa yang lebih dulu ada, Jangan Yoyo? di mana disebut firman adalah Bapa? Di mana? Oh, ya, Yohanes 1 Mana? ayat 1 Tunjuk. jelas. Mana disebut? Ya. Ah, Sang firman mana? adalah Allah. Loh, bukan. Oh. Lu sampai 18 lu baca, itu kan panjang itu ayat. Gimana Kamu sih baca ini, Yoyon? terus ayat 18 Jadi kamu begini, Yoyon. Kamu nggak ini baca sebenarnya ayat 18. Yon, Kamu nggak Yoyon, baca ayat 18. Yon, Yohanes 1 ayat Yon. 1, gue bisa jelaskan itu latar belakang itu penulis. Yoyon, Penulisan. sebentar, Yoyon, gini. Sebenarnya kamu itu politeis tapi nggak jujur. Nggak mungkin. Iya. Gue itu bukan idiot kayak kamu. Yang kamu baca tuh cuma Sebenarnya gua kamu tahu ini latar belakang politeis Rasul tapi kamu nggak Yohanes. jujur. Sebentar ya. Kamu, Saya bisa kamu menceritakan ini bukan latar begini. belakang Rasul. Kamu ini politeis tapi nggak jujur, munafik Nggak kau ini, gitu, Yoyon. Bang. Nggak ada. Iya, betul. Kamu jangan lari-lari. Ada, bentar Yoyon gantian. Ada disebut Allah lain firman selain adalah Bapa. ada Allah lain selain Bapa Ada yaitu disebut firman Allah. adalah Bapa. Sebentar, Yoyon. Ada firman adalah Bapa. Yoyon, gantian lah. Tadi kan dari dulu kamu cuma nanya, jawab. gua. Yoyon, Di mana Kan kamu firman adalah bilang. Bapa? Yoyon, kamu bilang Firman adalah Bapa. Aduh, minta Di mana ampun. firman adalah Bapa? Jawab, jawab, Gitu, nggak seru. jawab.
Iya. Jawab. Nggak, biarin. Payah. Di mana firman adalah Bapa? Di mana Enggak. firman itu adalah Bapa? Jawab. Dion, pakai Jawab, tanya. nggak mau Bil. itu Diam. bukan Di mana firman itu adalah entitas. Bapa? Jangan ngomong entitas. Di mana firman adalah Bapa? Kalau firman adalah Iya. anak, jelas di Yohanes 1 ayat 18. Iya. Memang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 Iya, itu menjelaskan iya. tentang logos, bukan Oke. tentang pater. Oke, udah. Ini saya jelaskan dah. Ayo. Di mana enggak di mana? Iya, iya, tunjukin udah, ayatnya. udah saya Nggak perlu. jawab. Gue enak ngeliatin penjelasan lo. Di mana? Saya Firman perbaiki itu dulu. adalah Bapa. Di mana? Enggak ada. Aduh. Tunjukin ayatnya. Yoyon, firman itu bukan entitas sehingga kamu Enggak peduli, memunculkan. tidak peduli. Di mana sehingga kamu berpikir bahwa Allah kamu itu sendiri yang dijelaskan supaya datang. kamu ngerti. Aduh, minta ampun. Makanya biar kamu ngerti, dia disebut mengaruniakan anak yang tunggal. Iya, Setan. berarti kamu sedang berkata Goblok. ada entitas selain Bapa. Enggak, gue Allah, ngomong Pak. gitu. Firman Oh. itu adalah gini, firman itu adalah anaknya. Makanya bukan kamu entitas yang lain. pelan-pelan, Yoyon. Gue udah pelan banget ini. Yoyon, sebentar. Ini Gini, udah saya paling jelas. pelan. Saya jelaskan logikamu. Ini udah Saya paling sama Rion, kamu. Rion, Iya, Rion. Yang setan-setan diam dulu. Loh, Diam, setan yang lain jangan masuk. Setan yang lain jangan masuk. Gue mau ngomong setan satu ini dulu. Yoyon, firman itu bukan entitas sehingga kau Lu harus nggak beda. peduli. Aduh, Di minta mana ampun firman deh. itu adalah Bapa? Enggak peduli gue. Karena firman itu bukan Di mana? entitas sehingga tidak ada Makanya- dikatakan firman itu Bapa. Makanya Aduh. Yesus itu datang, Bang, disebut Yohanes 8 ayat 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang Minta mengutus aku. ampun, minta Setan. ampun. Yohanes 3 ayat 16, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, kamu tiba-tiba si setan ini bilang Bapa itu sendiri yang datang. Emang kamu setan kamu? Modalmu hanya itu ya. Yesus Lah, adalah memang, Allah, lah, memang. bukan ciptaan. Lu diam dulu Yan Hutasoid setan. Yon. Diam dulu semua. Gue mau ngadepin Yesus Marcel. itu ciptaan atau pencipta itu dulu kau Diam. jawab. Diam. Kan orang-orang Aduh, gembel-gembel si kayak Indra gitu, Emosi ini tolong, kemarin Mama. ngefitnah gue nih. Yang gue Jadi dibilang ustaz Muhammad aja kau. matanya jereng. Yon, Indra Mose, hey, mana pertanggungjawaban lo? Yang nuduh gue bilang Yon. baginda Muhammad jereng. Jangan lari lah Yoyon. Yesus itu Indra ciptaan Mose atau setan pencipta. kamu. Itu aja dulu Indra kau Mose. beresin. Yoyon. Indra Mose, jangan lari, kita mumpung ketemu sama Indra Mose, sebentar dulu, buka dulu mic-mu. Yoyon, Buka jangan dulu. lari Yoyon, bentar. Biarin, Yoyon. gara-gara Indra Mose sini datang. Indra Mose, Yoyon. mana pertanggungjawaban kamu yang menuduh saya menyebut Muhammad jereng? Di mana? Yoyon, Di sebentar. mana Indra Mose? Setan Yo- kamu dasar. Yoyon, sebentar. Katanya kamu mau minta maaf kalau salah. Mana? Mana minta maaf kamu? Indra Mose setan. Yoyon, sebentar. Yoyon. Setan Ini. lo dasar lo, anjing. Yoyon, aduh jangan begitulah Yoyon. Makanya lu jangan Sama masuk kayak orang-orang Dulu, asing, Yon. Bil. Lu kan mau Yoyon. ini kan ada Ian itu Soid Indra Mose semua kan mau lawan gua. Enggak ada, mereka enggak. Ini Indra Mose belum bicara. Lu diem ya, Indra Mose lu kalau belum minta maaf sama gua, lu jangan Aduh, ngomong, jangan bacot tuh. Yoyon. Setan lo. Lu difitnah. Kualitas Tritunggal ya seperti ini. Inilah perwakilan Tritunggal, kualitasnya begini. Woi, jangan muka jangan gitu ah. Enggak, gua akan tuntut dia yang nuduh gua. Orang-orang itu di bawah tuh Mikir, pengen maunya bunuh-bunuhin gua. gua apain nih si Yoyon nih? Sama-sama di Jakarta. Setan. gua. Tapi lebih bagus Yon kamu menghadap Tuhan memang lebih bagus. Enggak apa-apa, memang gua seneng kok. Iya, Enggak apa daripada ngadapin lu dengan ngalahin gua. karena ada lebih baik kan itu diikat lehernya Ya. batu kilangan. Bacot. Elohim lu mati kok, idiot banget sih lu. Lu punya Elohim mati, idiot lu. Iya, iya nggak masalah itu iman saya itu tekstual. Masalah lah. Lah, Dong. masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Nggak masalah, Elohim itu roh. Masalahnya kan bukan di otak daging. kamu. Pnuma masalahnya itu kan- tidak berdarah dan daging, tidak Iya, berdarah dan masalahnya daging. kan Terus di kamu bilang otak dia mati. kamu. Idiot kamu, lo enggak. Yoyon. 1 Petrus 3:18 yang mati itu saksinya Pak, bukan Elohim. Iya jadi Yoyon, Yesus itu masalahnya kan di otak Allah atau kamu, bukan Yoyon. itu aja. Itu loh. Jadi kamu itu berkata Atau ciptaan bahwa Yesus itu bukan bagi kau Allah. itu kau tinggal tegas-tegas aja. Iya, ini pelintat-pelintat Jadi kayak laki-laki begini cuma mau masuk di dalam diskusi. Ingusan ketemu sama Mauin aja gua. kayak, Orang yang ingusan semua di sini nih. "Oi, Tapi sosok apologet, Ah, laga-laganya. Oh, Ger, Ya, Bang Billy Oh. pakai timer aja supaya ini si Malkil ngomong mulu sih Malkil nih. nggak Saya usah mau pakai timer. ngomong mulu. Yon, Aset. Ya udah. apa? Ya, lu setan, bukan ngomong mulu, lu setan bukan ngomong mulu. Jelasin aja Yesus Aduh, itu minta ampun. buat Oke, saya diam. Oke, silakan Yoyon bicara Ih, Yoyon. goblok.
Ya, Yoyon 3 menit ya, 3 menit, 3 menit. Nggak usah, kelamaan. Ya, 1 menit aja. Kok ngapain sih? Dia 3 menit. Teman-teman semua. Ngapain sih? Yoyon lu jangan ender terus. Urusan lo ya, belum selesai lo. Maluin nah. Muslim pemfitnah lo. Muslim setan lo. Lu yang setan, bukan muslim ya. Dasar lu tukang fitnah lo, dasar. Mana Indra Mose? Katanya gue bilang bagi Muhammad jereng. Mana buktinya? Ya lah. Saya pakai saya timernya ya. 3 menit, 3 menit. Ya. 3 menit. Ya, 3 menit, Aduh, 3 menit ya. Yoyon kena report. Naik lagi, Yon, naik lagi. Waduh. Aderion? Aderion Udah kesurupan dari tadi. Wafat Aderion. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, hidup lagi. Oh, hidup Indra lah. Mose, lu kelarin dulu sebelum ngomong sama aku Rion, sama Aderion, Pak. Kamu klarifikasi dulu itu, Bang. Coba, Lagi kita aku minta maaf. selesai Yoyo. Yang Indra Mose. Enggak, bentar, kan gini. Kabur nih gara-gara ada gue loh. Yoyo, masalah kita belum Lu selesai. nggak mungkin Yoyo. kabur. Kalau gue kabur nggak mungkin datang lagi. Jangan bacot loh, jangan bacot loh. Kalau gue kabur nggak mungkin datang lagi. Jadi nggak ada alasan gue bilang kabur. Mumpung gue ketemu sama kamu, setan, Indra Mose. Kamu minta maaf dulu sama saya, karena saya tidak pernah bilang Muhammad itu jereng. 3 menit host. Indra Mose setan. Kita turun aja Bang Indra Mose. Dengerin aja. Kita turun aja Bang Indra Mose. Iya, kalau ketemu lagi gue akan tuntut dia, minta maaf sama gue. Ya, lanjut. Kami sama Bang Indra Mose turun. Ya. Brengsek lu. Ngomongin gua menuduh Muhammad jereng. Udah Yoyo, jangan lari. Iya, makanya dia Yon, resek bener. Santai lah Yoyo. 3 menit tuh. Nah, saya kan gue jarang ketemu Indra Mose, bro. Mas saya tuh Bang Indra Mose, kita turun aja Bang Indra Mose. Enggak, biar clear ya, kan ada Billy. Bill kan ada lu Bill. Dengar dulu, Malikil, kamu Pengalihan dulu, bro. isu itu. Bukan, emang gua ngalihin. Kebetulan memang ada Indra Mose, memang gua ngalihin, mumpung ketemu. Nggak usah. Diam dulu, bro. Iya. Datu, kan termasuk ada lo. Oh sama ya. Kan termasuk ada lo juga, Datu. Sudah, Indra Mose udah turun. Kurang ngajar kalian itu. Oh, tuh. Jangan Sekarang- si Ian juga keluar, kamu juga keluar. Udah dia menonton di sini. Banyak banget. Nonton mau 3 menit gue tungguin. Iya, itu santailah Yoyon. Nah, sekarang begini Yoyon, kamu balik membuktikan di mana secara tekstual seperti yang saya lakukan Allah tidak mati. Kan kamu Allah mati nggak ada, Pak. dulu. Sebentar. Allah mati itu nggak ada teksnya. Nggak, kamu jangan caca. Nggak ada Allah mati. Loh, Allah kan itu saya sudah nggak ada. Tidak, Aduh. itu kepala kamu yang ngomong, nggak ada Allah mati disebut. Yoyon, Mana ada bisa chaos nggak mati di situ? kamu? Bisa nggak Pasti kamu bisa. sampai, Yoyon? Oke. Pasti kamu Oke. itu cuma klaim di situ Allah mati. Yang Oke. mati itu tubuhnya. Oke, tubuh Gimana itu. Allah Itu dia jelasin, Yon. Lu ribut mulu udah kayak perasaan Iya. perentet lu. Ya dia turun dia. Marah kali orang yang itu. kedua ini. Wah, mental Kok dia. Malikil itu menunggu, dia itu kayak trompet. Saya bicara dicela, disela. Kita santai kok di sini. Oke, di bawah ada tres persona substansia. Coba. Oh, coba naik. Itu di bawah tuh di samping ya. Oh, Halo, tres Bang. Tres. persona, una substansia. Tres personae. Bang Ya, Pak Tres. Malikil. Pak Malikil, Ya. kenapa Anda kok masih hidup di dalam kesesatan? Oke, dasarnya Elohim apa? kok bisa mati. Elohim kok bisa mati? Otakmu ada di mana? Oke. Ada nggak tertulis Elohim tidak Loh, mati? mana Aderiannya mana? Ya, tres. Malikil, silakan Ya. kita tunjukkan Elohim itu mati di dalam perjanjian. Oh, oke. Dalam perjanjian baru ya. Udah, perjanjian lama dulu. Oh, perjanjian lama kan dia belum inkarne. Dia mati itu ketika dia inkarne. Gini ya, kamu santailah. Jadi Kasih aja kata Zakaria 12 Malikil. nggak ngerti dia itu, Cep. Belum tahu loh dia. Jadi begini ya. Dia kan belum inkarne. Zakaria 12 pembuatannya kan. Nah, di sini. Di sini di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Oke. Juga kamu gimana? Atau gini aja, saya bawa satu ayat saja, saya tanya ya. Nih, Wahyu.
Wahyu. Kita diskusi santai ya Pak ya. Boleh ya? Oke, santai ya. Wahyu 1 ayatnya yang ke 17 dan 18 saya bacakan. Ketika aku sini Yohanes ya, melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Semua sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, ini Tuhan Yesus mengakui sendiri. Dia mengakui sebagai aku. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata aku. Sebagai apa dia aku? Sebagai manusia? Sebagai manusia. Iya, yang mati dalam keadaan manusia, bro. 1 Petrus 3 ayat 18. Enggak ada. Tadi kan sebentar ada Rio. Enggak, 1 Petrus 3 ayat 18, Bang. Enggak, fokusnya ke saya aja. Sebentar dulu, saya belum selesai. 1 Petrus 3 ayat 18. Iya kan kamu nanya. Tadi kan saya sudah bilang nggak ada manusia di situ ada Rio. Ada 1 Petrus 3 ayat 18 ada. Di situ Sarki saya sudah jelaskan. Sarki itu ya manusia dagingnya, Pak. Kan Allah itu ruah, Bang. Ini sebentar ya. Sarki itu kan daging, betul. Kenapa LAI itu menjelaskan itu disebutnya manusia? Ya, memang daging itu daging manusia. Gak mungkin Elohim itu mati, Pak. Bentar dulu, biar kamu ngerti. Elohim itu tidak mungkin mati. Elohim itu ruah, makanya dia menjadi sama seperti kita. Nggak, kamu diam dulu. Ibrani 2 ayat 14. Baru naik. Enggak, gue dari tadi, bro. Ini kan cuma ganti akun. Oke. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging. Coba bantuin dulu, gue belum bisa open cam. Ibrani 2 ayat 14. Jangan dulu loncat-loncat ayat. Enggak, biar jelas, Bang. Coba Ibrani 2 ayat 14. Ini kan Alkitab. Oh, Sep, kenapa sih orang ini? Ibrani 2 ayat 14. Enggak, Ibrani 2 ayat 14. Buka dulu, Bill. Tolong dulu Billy atau enggak Billy. Gue belum bisa open cam. Ibrani 2 ayat 14. Bukan, saya mau jelaskan Sarki itu apa. Enggak perlu. Loh, kok enggak perlu sih? Kamu gimana sih? Kamu mau diajarin tapi enggak mau mendengar. Enggak, saya mau debat. Iya, kalau mau debat boleh, tapi teratur, boleh nggak? Iya pasti. Sekarang gini gue jelaskan. Ibrani 2 ayat kenapa menyebutkan darah dari daging? Jelaskan gimana sih? Gue nggak nanya, gue mau jelasin kenapa disebut darah dan daging, karena kita ini terdiri dari darah dan daging, Pak, dan kita ini disebut manusia. Oke. Di ayat yang lain pun Yesus disebut manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 itu pakai antropon. Kamu kan rencananya kan mau pisahkan kan antara sars dengan antropon toh. Nah ini kamu yang salah. Kamu kurang tepat, Malikil. Kamu membedakan, kita itu disebut sars juga loh, bro. Oke, kita ini disebut sars juga. Iya. Gitu. Dan kita sudah, manusia, santai, bukan ikan. Gak ada manusia ikan. Kamu tuh konyol kamu. Iya. Jadi begini loh. Kesempatan dia jawab gimana sih? Jadi Adirion begini. SARS itu tidak pernah terjemahannya manusia. Jadi gini ya. SARS itu terjemahannya, literal terjemahannya daging. Kalau SARS itu diterjemahkan manusia, itu interpretasi, tafsir wilayahnya. Jadi terjemahan dengan tafsir dua hal yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Saya kasih nih rujukan ayatnya, Adirion, perbandingannya. Bahwa SARS itu memang terjemahannya. SARS itu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya terjemahannya daging, bukan manusia. Ngerti nggak bahasa? Kalau manusia itu sifatnya sudah tafsir, bukan terjemahan. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 39, di sini daging ini SARS. Kalau kita terjemahkan manusia, bukan semua manusia sama. SARS ya, kan kamu bilang terjemahan SARS manusia. Bukan semua manusia sama. Manusia-manusia lain daripada manusia binatang. Lain daripada manusia burung. Lain daripada manusia ikan. Fatal sekali. Jadi kalau berbicara tentang SARS, lihat subjeknya apa, Adirion. Kalau subjeknya itu burung, maka di situ adalah daging burung. Kalau subjeknya ikan, maka di situ daging ikan.
Kalau subjeknya di situ theos, maka itu daging Allah. Begitu logika berpikir Adirion. Bukan kau terjemahkan SARS itu manusia. Itu siapa yang ngajarin? Itu tidak sesuai dengan teks bahasa. Jadi saya di sini lo berbaik hati untuk berbagi supaya tidak gampang dibodohi, dikadalin, begitu loh. Oke, silakan. Nyambung ya? Ya nyambung. Coba buka Bible Hub-mu. Aku belum bisa, bro. Ini baru, bro. Ini akun gue kedua. Udah di ban sampai tanggal besok, bro. Ya, ini akun makanya lu jangan marah-marah mulu. Enggak, udah. Makanya bantuin dulu ya. Tolong gua lah, bro. Tolong gua. Bang Likil naikin nih. Kalau gue bisa buka, gue buka, bro. Itu kan kebiasaan gue buka handphone. Kalau mau coba buka. Kamu dulu aja, kita percaya kok. Saya nggak mau, kenapa? Mesti ditunjukin. Oh, itu Aletia aja. Mesti ditunjukkan. Enggak, bahasa Bible Hub tadi loh, bro. Itu belum bantuin aja Malikil. SARS itu apa? Coba cek Bible Hub tadi. Coba kita cek. Apakah cuma daging? Biar Billy ini lihat nih. Coba Bill. Aduh. Tolong dulu minta tolong ke Malikil. Bukain dulu Bible Hub. Ya, Bible Hub tadi buka. Bible Hub tadi buka, Bang. Ya. Bible Hub tadi, Bang. Bible Hub. Ini kan terjemahan gereja saya. Kamu kan nggak ada terjemahan. Iya. Santai lah Adirion. Ya. SARS itu kamu buka. Yohanes 1 ayat 14 minimal. Yohanes 1 ayat 14. Bahas mana? Yohanes 1:14. Kata SARS. Kata SARS itu, gue pengen tahu. Kan kamu kan melulu kan hanya daging, deh. Itu bukan manusia, deh. Gak mungkin. Gak mungkin manusia. Nah, cek. Coba lihat mana kata SARS di situ. Iya, oke. Nggak, ke bawah. Iya, sebentar. Kamu dibantuin tapi aduh ngatur. Gimana sih? Enggak, kamu kok malu-malu nunjukin Yohanes 1:14. Bukan malu, nggak ada yang malu. Coba tunjukin. Sebentar. Interlinear ya tunjuk, Bang. Iya, kai hologos sarksa. Terus? SARS-nya mana? Itu? Nah itu, kamu ke kiri. Lah ini flash. Iya, kiri, ke kiri. Iya, kenapa? Nah itu, strongnya kamu pencet. Itu apa artinya? Klik. Yes, klik. Iya, terus? Bill, liatin Bill. Klik. Terus? Ke bawah. Artinya apa? Use-nya dari mana? Coba baca yang keras-keras. Iya, apa? Coba apa? Flash. Tubuh. Terus apa itu? Human nature. Apa dah human nature tuh? Apa itu human nature? Apa? Gue pengen tahu. Bill, apa human nature, Bill? Apa itu sifat kemanusiaan? Apa human nature? Human nature? Sifat alami manusia. Sifat manusia. Lu siapa bilang nggak boleh SARS itu manusia? Begini, itu kan ngerti kan? Ngeles lo kan? Mau ngeles kan lo? Itu human nature kan? Tapi itu di dalam kalau kita membaca human gitu, itu bisa berarti macam-macam. Tapi yang pertama dulu bukan. Memang ini definisinya dulu. Dagingnya, enggak, makanya benar. Gue nggak bilang salah Flash, tapi juga kamu nggak bisa bilang salah manusia. Karena itu sudah tafsiran. Enggak, bukan itu arti. Lihat, masa tafsir? Adirion yang saya bilang sebenarnya. Ini kan buktinya. Teman-teman kan bisa ngelihat omongan dia tuh kosong melompong. Itu disebut human nature. Human nature itu bukan manusia. Loh, masa human bukan manusia? Emang kamu gimana belajar? Sifat manusia. Makanya kan saya udah bilang, kamu itu jangankan bahasa Yunani, bahasa Inggris aja. Sifat itu adjektif. Human nature itu apa? Itu ini bukan manusia. Sifat human nature bukan manusia. Kok sifat manusia? Oke. Nature itu natural, kodrat manusia. Iya, sebentar Adirion. Masa jadi begini Adirion. Di sini kan masa bukan manusia? Ya. Jadi burung kan nggak tahan kan? Burung tahan kan ngeliat itu manusia. Nggak tahan kan ngeliat itu human nature? Burung juga punya kodrat manusia. Aduh, gerah gitu ya rasanya. Aduh, kenapa ya kok adik gua? Tunjukin tadi teks tadi. Biarin dulu teks tadi. Makanya gue bilang gue telanjangin dia di sini. Modal itu Adirion makanya itu. Gue telanjangin di sini. Dia udah ngomong ya kasih dia jelas. Gue telanjangin. Loh, tadi kan pas waktu dia bernarasi gue diem. Ya, sekarang gue waktunya gampang dia nih sekarang. Gue siksa. Rion. 1 Timotius 2 ayat 5 baca. 1 Timotius 2 ayat 5 baca. Oke, jadi gini. 1 Timotius 2 ayat 5. Jangan loncat-loncat dulu, Rion. Gue nih bos, bro. Gue tuh bos. 1 Timotius 2 ayat 5. Buka. Bukan dulu. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya jelaskan dulu, Rion. Kita lihat itu SARS atau anthropos. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5.
Rion, kita Bro, jelaskan sama. Kan tadi tentang Malikil, satu tim dulu. Ini ada Rion ini. Kalau tentang Nggak bisa diskusi. Ian Enggak, jangan ngomong, memang gue mau Ian, sengaja, Ian memang gue ngomong. mau telanjangin loh di sini. Rewel gue dengernya pening. Nah, narasi dia tadi gue biarkan dia lost kan, semuanya gue terima. Dia bilang gue bego. Nah, sekarang dengan data yang sama, gue suruh klik dia. Di situ ada human nature. Itu kan bentuk penelanjangan di depan umum. Ini gue kalau ini kena pidana gue harusnya nih. Karena gue sudah menelanjangkan orang di depan umum. Anak orang ini gue telanjangin. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5, Pak. Di situ kata Yesus Kristus itu disebutnya antropon, bukan sars. Jadi itu nggak masalah mau disebut sars itu karena kita ini pun disebut daging, Pak. Sars nggak masalah. Jangan terlalu kaku kamu dengan bahasa penipu. Nah gitu, pakai waktumu sekarang. Oke, saya gantian ya. Jadi begini ya, Rion. Itu wilayahnya itu penafsiran karena itu tergantung subjek. Jadi contoh begini ya, Rion. Ini sarx tenon. Sarx tenon artinya daging binatang. Nah, kalau kita ikuti mau kamu 4561 nih. Nanti binatang itu punya human nature juga, Rion, gitu ya. Jadi harus paham kamu di dalam. Nah ini. Nah tuh binatang juga punya human nature tuh. Tuh. Teman binatang juga punya human nature katanya Bil. Lah kan kamu mengajak saya ke situ. Aduh, minta ampun. Ampun, lu malu-maluin tau Malikil. Jadi bawa Kamu yang bawa saya ke situ. Aduh, itu maksudnya. Many description about sharks, not only flesh, but you can describe it with human nature. Kamu tahu nggak sih maksud gua? Ada Rion. Jadi jangan kamu memaksakan itu hanya flesh, Pak. Bukan ada Rion, karena kamu mengartikan kamu mengartikan SARS itu human nature. Nah saya bawa SARS. Iya bang, itu bukan saya yang saya tunjukkan. Itu yang Jadi saya jelaskan. ada berbagai perspektif kata SARS itu. Iya itu wilayahnya. Bukan wilayahnya Adirion itu wilayah tafsiran. Enggak, bukan, itu bukan tafsir. Itu saya jelaskan begini. Itu linguistik, Pak. Kamu jangan menipu. Jadi binatang punya sifat kemanusiaan? Bukan, kamu cek tadi saksi itu kamu klik. Itu bukan terjemahan, Pak. Itu bukan tafsiran, Pak. Itu bukan tafsiran. Penggunaan. Jadi ya. Iya, itu kepada keterangan lainnya jadi begitu juga. Maksud si Malik masa gak paham juga lu? Sebentar, Adirion di bawah saja ya. Begini Adirion. SARS ini penggunaannya tergantung subjeknya apa. Atau kepemilikannya dari apa. Itu. Nah kalau kepemilikannya kita manusia, bisa dikatakan human nature itu. Punya sifat itu. SARS. Kalau genitifnya adalah theos, adalah theon, adalah theo, nah itu daging Allah. Nah di sini daging binatang. Di sini SARS tenon. Kalau SARS itu Melikil, kamu ulang-ulang. Kamu mengulang-ulang apa yang sudah Sebentar dulu saya jelaskan. Soalnya kawan-kawan nggak pernah tertib. Di sini juga SARS juga dialamatkan kepada binatang. Nih kepada binatang juga. Nah, pertinyiin saya, binatang punya sifat kemanusiaan. Jika SARS ini kalian ngotot human nature, apakah binatang punya sifat kemanusiaan? Kan dungu kalian ini. Karena terjemahan aja kalian ngotot minta ampun. Berpendidikanlah sedikit. SARS itu terjemahannya, literal terjemahannya itu daging. Itu pun kalau dibahasakan terjemahan pendeknya, tafsiran pendeknya makhluk hidup. Itu SARS. Kenapa? Karena SARS itu berbicara daging yang bernyawa. Karena daging yang tidak bernyawa itu krea. Itu. Jadi kalau daging yang bernyawa di dalam Yunani itu SARS. SARS itu daging yang bernyawa. Mau manusia, mau binatang, mau burung, mau ikan. Itu artinya daging bernyawa. Itu SARS. Kalau daging yang tidak bernyawa itu krea. Bahasa Yunaninya. Kan kalian gak ngerti sampai ke situ kawan. Kalau diajari mendengarlah. Ya. Di sini SARS tenon. Nih, daging binatang. Apakah binatang punya sifat kemanusiaan? Ayo. Binatangnya siapa yang punya sifat kemanusiaan?
Kalau mau menerjemahkan sesuai kaidah bahasa lah. Jangan karena doktrin bahasa itu dilepehin, ya. Tidak mendidik seperti itu. Silakan. Naik Ade Rion, Ade Yoyo naik. Iya, baik. Gue ya. Oke. Sebentar ya. Makanya inilah akibat kalian menyekutukan Tuhan. Jadi begini. Gak ada hubungannya ke situ, bro. Islam diam dulu. Jangan masuk ke situ. Gak ada hubungannya. Nanti kalau dibalikin, bro, pelongo jadi. Nah, lanjut tadi. Gue paham, gini ya. Ini kan ngomong linguistik ya. Jadi tadi kita bareng-bareng melihat di situ bisa flesh, bisa body, bisa human nature. Gue nggak bilang flesh itu salah, tapi semuanya itu bisa digunakan. Kalau kamu nggak mau menggunakan kata manusia untuk Yesus, di ayat lain pun Yesus pun disebut antropon. Tadi kan saya tak ngasih tahu kenapa menggunakan kata sarx, yaitu juga kita pun disebut sarx, daging juga. Tapi kan yang mau diselamatin manusia. Ibrani 2 ayat 17. Bukan hewan, denger dulu Bang. Bukan hewan. Jadi maksud gua, lu smart juga berpikir arahnya kemana. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu dengan jelas itu disebut antropon Yesus Kristus. Itu jelas. Kalau memang Yesus bukan manusia, nggak mungkin ada Yesus disebut manusia di situ. Antropon, bukan sarx. Kenapa bukan sarx? Kenapa 1 Timotius 2 ayat 5 bukan sarx? Ya itu sami mawon sebenarnya. Memang dagingnya daging manusia, bukan daging ikan. Seperti cara kamu itu kan cara orang kampung. Berarti Yesus ikan kan enggak kayak gitu maknanya, Bang. Gitu loh. Ya, sekarang kamu tanggapin, fokus kita di linguistik aja. Gak usah masuk teologi sampah kamu, oke? Silakan. Oke. Jadi gini, Ade Rion ya. Kan kamu mungkin belum mengerti apa itu definisi yang diartikan terjemahan, apa itu wilayahnya tafsir, penggunaan. Jadi penggunaan itu masuk ke dalam wilayah tafsir. Wilayah penggunaan ini Ade Rion, lihat subjeknya, kepemilikannya apa. Nah, kan di dalam Alkitab itu firman. Firman itu Allah. Allah yang inkarnasi. Artinya daging itu adalah daging Allah. Karena yang inkarnasi Allah, bukan manusia. Ade Yoyon. Ya, itu logika dasar, logika sederhana. Kecuali yang inkarnasi itu manusia, baru bisa kamu sebut itu adalah daging manusia. Kan kamu mengimani itu firman itu Allah. Yang inkarnasi kan firman, firman itu katamu Allah. Nah, kalau firman itu adalah Allah dan dia inkarnasi, menyatakan diri dan menyatakan diri dalam daging, ya daging itu adalah penyataan. Subjeknya adalah dia, berarti daging Allah, bukan daging manusia. Itu logika berpikirnya. Kecuali yang inkarnasi itu adalah Ade Yoyon, baru bisa disebut manusia. Karena Ade Yoyon manusia. Nah, sepertinya ini manusia, firman itu, apakah manusia firman itu? Sehingga ketika dia menyatakan diri disebut manusia. Bukan, firman itu kenal Ade Yoyon. Jadi perbaikilah nalarmu sedikit. Begitulah. Di pribadinya dia juga gitu. Iya. Nah, sekarang doktrin kau itu kan masalahnya, persoalannya dek. Doktrin kau itu, sang firman yang adalah Allah itu tetap pro dalam doktrin kau itu. Kami nggak begitu. Itu pribadi yang di sosok yang dilihat oleh orang Yahudi, ya itu pribadi firman itu, sang firman yang adalah Allah. Sesungguhnya dia adalah Allah sosok itu. Nah, sedangkan di doktrin kau itu firman tetap pro. Di situ perbedaannya. Makanya kau mempertahankan Yesus adalah ciptaan, bagi kami Yesus adalah pencipta. Gitu. Lanjut, Bro. Ginilah Rion. Saya sampaikan begini aja. Dulu Bro Murahati, nanti dia lupa. Bisa nggak manusia menyelamatkan manusia? Itu aja pertanyaannya. Melebar nanti Bro Murahati. Biar dulu. Biarkan dia dulu, nanti dia lupa takutnya. Silakan Ade Yoyon. Nanti dia Udah kan? Sekarang gue nih. Yang inkarnasi, jadi logika yang kamu coba bangun ke manusia-manusia awam di sini. Jadi yang inkarnasi kan firman, berarti inkarnasi berarti daging itu daging Allah, bukan daging manusia. Nah, bukan seperti itu, Bapak. Kan tadi saya sudah melihatkan dasarnya. Ibrani 2 ayat 14. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka.
Dagingnya ya daging manusia. Kalau kamu sebut daging Allah, Allah itu roh bukan daging. Allah itu bukan fisik, Elohim itu bukan fisik, firman itu bukan fisik. Makanya disebut menjadi sama. Kenapa? Karena memang dia bukan manusia, tapi menjadi sama. Menjadi sama kan arti kan sebelumnya nggak sama toh. Itu maknanya Pak. Makanya di situ tidak menggunakan kata equal, tapi menggunakan kata likeness. Bukan berarti lantas kamu, oh berarti dia bukan manusia. Enggak, likeness itu pun dia sama artinya Pak. Makanya ada serupa kan, serupa itu ya sama, tapi tak sama. Artinya serupa itu artinya sama. Bukan kamu bilang nggak sama. Kenapa ada kata serupa tapi tak sama? Karena memang serupa itu artinya sama, tapi ditetapikan. Ngerti nggak kamu? Jadi logika bahasa kenapa disebut menjadi sama itu karena memang sebelumnya Elohim memang bukan roh, tetapi dengan mengaruniakan anak yang tunggal, ia mengutus daging Roma 8 ayat 3, ia mengutus anaknya melalui daging. Daging yang sama seperti kita, bahkan disebutnya sarx hamartia, daging dosa. Loh, kok daging Allah, daging berdosa, daging dosa gimana sih kamu? Coba baca Roma 8 ayat 3. Ini ayat kurang populer sama Oneness karena dia pasti menghantam kepalanya, pasti dihantam itu. Di situ disebut sarx hamartia, daging dosa, sama seperti kita. Jadi nggak ada daging Tuhan, daging Allah, Elohim tuh nggak pernah ada. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Silakan. Katanya tidak mau bahas tentang doktrin, mau bahas bahasa, masuknya ke doktrin. Bentar ya, nih. Aderion yang kita bahas itu sarx. Jadi sarx itu aderion, itu kan bentuk nominatif. Sarki itu bentuk datif. Sarkos itu bentuk genitif, ya kan? Sarke itu bentuk akusatif. Nah, jadi sarx di sini lihat objeknya, subjeknya apa? Subjeknya apa, genitif untuk siapa? Nah, maka bisa ditentukan bahwa itu sarx siapa. Saya kan kasih contoh Ade Yoyon. Di sini kan sarx tenon. Nah, kamu kan berusaha dari tadi menerjemahkan sarx ini manusia. Saya bilang tidak bisa, sesuai kaidah bahasa itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Karena maksudnya gini Malikil, maksudnya secara literal penggunaan bahasa itu daging saja gitu. Iya, daging saja. Oke, nah, berarti kalau daging kucing atau daging ikan atau daging ayam itu tafsir. Oh, gini. Jadi ada subjek, ada genitif. Nah, contoh kayak ini genitif, tenon. Jadi sarx ini sebagai subjek, ini ketenon untuk menjelaskan bahwa sarx ini adalah ketenon. Ketenon di sini kan apa? Oke, binatang buas, binatang. Jadi sarx binatang, gitu loh. Nah, yang kita bahas, iya daging binatang. Yang kita bahas, Ade Yoyon ini kan dia mengutip Yohanes 1:14. Ini sarx siapa? Sarxnya Logos. Logos itu siapa? Dia sendiri bilang Logos itu Allah. Berarti daging Allah. Begitu Yoyon. Simpel sekali Yoyon untuk memahami ini. Tapi kalau Anda tidak mau tunduk, makanya jadi pelintat-pelintut, ngomong ke sana kemari, pedang-pedangan ayat. Saya udah bosan itu diskusi pedang-pedangan ayat seperti itu. Coba fokuslah. Jadi di sini sarx siapa sudah diketahui adalah Hologos. Sarx itu kembali kepada Hologos. Hologos itu kan adalah Allah kamu bilang. Ya sudah berarti daging Allah. Selesai habis perkara. Gitu, simpel tuh. Gitu, silakan ada Yoyon. Iya, di situ kan hologos sarx egeneto. Egeneto itu kan became. Became itu kan memang Elohim itu bukan daging, makanya disebut egeneto di situ, Bapak. Kalau Elohim itu bukan manusia, Elohim itu bukan manusia. Nah, Elohim ini dengan mengutus firman-Nya itu, itulah yang menjadi daging. Dagingnya itu tentu manusia, karena yang hendak diselamatkan ini manusia. Ibrani 2 ayat 17, bukan hewan. Karena penggunaan kata sarx ini bukan penafsiran. Usage itu bukan penafsiran, Pak. Usage itu bisa itu tentang penggunaan. Ya, jadi kalau kamu tadi mengalamatkan kalau itu sudah ranah tafsir, kamu salah, totally wrong, kamu salah banget.
Usage itu bisa diartikan daging, bisa diartikan manusia. Kalau kamu hanya straight itu hanya menggunakan daging, berarti Yesus itu tidak boleh disebut sebagai antropon. Faktanya apa? Faktanya memang disebut antropon. Di mana? 1 Timotius 2 ayat 5. Dia disebut antropon, Yesus Kristus, Kristus Yesus. Tapi karena kamu malu, jadi kamu nggak mau menunjukkan itu. Tapi saya kan nggak bisa buka kamera nih. Kamu kan beruntungnya di situ kan. Saat ini channel akun gue nggak bisa buka kamera, tapi coba kamu cek di situ. Yesus pun disebut antropon. Jadi penggunaan itu jangan terlalu kaku. Tapi karena kamu hanya mau memenangkan argumen kamu jadi melihat itu pilih-pilih. Itulah namanya bidat. Heresi itu artinya milih-milih, Pak. Bukannya gue menghina ya. Heresi itu artinya milih-milih. Nah, inilah yang kecenderungan dilakukan oleh heresi. Ayat itu dipilih-pilih mana yang enak. Kalau gue ini, Pak, gue menjelaskan semua ayat bisa. Makanya kalau gue ngadapin muslim sama ayat ditanya apapun gue hajar. Kalau kamu kan enggak. Kan kamu kan track record kamu kan masih jauh kan dari gue. Jauh dari gua tuh, di bawah gua gitu kan. Enggak apa-apa dong. Ini kan fakta. Seperti itu ya. Silakan. Malikil itu berbicara kolosal. Oke, saya naik di Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Yang pokoknya itu saks ini loh. Kita lagi ngomongin saks ya. Iya, kenapa saya bilang usage ini penggunaannya dalam wilayah tafsiran, ya kan? Kenapa saya gunakan ini? Karena kalau kepada manusia baru berlaku human nature. Itu loh, kalau kepada manusia. Kalau kepemilikannya, subjeknya atau manusia, maka bisa berlaku ini. Itu yang saya jelaskan. Usage ini penggunaan adalah wilayah tafsiran. Tapi kalau di sini konteksnya, subjeknya atau kepemilikannya adalah binatang, kamu bisa katakan binatang punya human nature. Itu yang dimaksud wilayah tafsiran. Masalahnya kan Aderion belum sampai ke situ. Begini, di dalam Yohanes 1 itu firman, kan sebagai subjek itu firman. Nah, daging itu di sini kan menjadi manusia. Daging itu subjek juga. Jadi hologos itu datang dalam daging, bukan menjadi ya sebenarnya. Karena bentuk katanya itu adalah auris. Saya kasih contoh saja. Ayat 6, ini contoh ya, tidak jauh-jauh. Nih, datanglah seorang yang diutus Allah. Ini egeneto juga. Nih, Yohanes 1 ayat 6 nih, saya kasih lihat nih. Tapi LAI kan menerjemahkan tidak jujur nih. Tuh, egeneto anthropos, apestal menos. Egeneto ya. Itu diterjemahkan datang. Di Yohanes 1 ayat 6. Itu diterjemahkan datang. Tapi Yohanes 1:14 egeneto, ya kan agak pelintat-pelintut tuh terjemahannya. Tetapi kalau kita mau terjemahkan yang benar, sebenarnya begini, firman itu datang dalam daging. Itu firman itu atau bukan datang, menyatakan. Bisa datang kan itu sesuatu yang terrealisasi, datang, timbul, muncul. Firman itu menyatakan diri dalam daging, bisa. Itu lebih strong lagi. Bukan menjadi. Karena kata menjadi, kalau kita bedah dari kata ini, akar kata menjadi itu jadi. Sebelumnya dia belum jadi lalu menjadi. Itu fatal konsekuensinya. Tidak diizinkan di dalam bahasa egeneto. Kalau memang Aderion tahu mau bahas grammar dan gramatikalnya, bisa kita bahas ke situ. Itu contoh. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang sars Aderion. Jadi di dalam Yohanes 1:14 ini, ya, 1 Yohanes 14 ini yang menjadi subjek itu bukan manusia, itu hologos. Jadi ketika hologos itu, ya ini kan sars juga. Hologos adalah daging kalau literalnya, hologos adalah daging. Nah, kalau di sini ada egeneto menyatakan dalam daging. Ini logos nominatif, sars juga nominatif, bentuk feminim. Ya. Nah, jadi karena di sini subjeknya hologos, maka daging ini adalah daging hologos yang adalah Allah. Nah, kamu kan artikan manusia, kecuali subjeknya di sini ada yoyon. Ya, karena ada yoyon manusia, berarti daging manusia. Karena ada yoyon manusia. Nah, hologos ini bukan manusia, ada yoyon. Hologos ini adalah Allah. Bagaimana kamu artikan sars ini manusia? Kan gak nyambung. Dalam
kaidah bahasanya itu tidak dibenarkan ada Yoyon. Karena subjeknya itu hologos yang adalah Allah. Maka di sini daging siapa? Daging Allah yang adalah hologos. Ngerti nggak kaidah bahasa? Kalau nggak ngerti ya sudah, pelan-pelan saya ajari. Lanjut. Ya, kalau saya tambahkan begini. Belum, nggak usah ditambahin, bro. Pribadinya sama dia, tetapi dari dimensi tidak terlihat, kemudian menjadi terlihat. Ya pribadinya dia juga. Kok susah banget sih. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 10. Gue ini nggak bisa nampilin data gitu loh, teman-teman. Ya karena kan gue udah biasa nih buka cam. Gue tadi makanya gue minta tolong sama Malikil. Lu bacain aja ya, lu bacain aja. Nggak bisa, ini mesti biar orang-orang ngelihat gitu loh. Ini kan tentang bahasa asli. Tadi kan kita lihat tuh, kalau SARS itu kalau Pak usage itu bukan bukan tafsiran Pak. Itu penggunaannya. Ya, jadi kalau kamu straight hanya menggunakan daging deh itu nggak mungkin, manusia nggak bisa, salah. Yesus itu pun juga disebut manusia di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 14 yang kamu lupakan di situ ada kata egeneto. Egeneto itu tuh menjadi become. Kalau become itu kan berarti memang dia sebelumnya bukan manusia, bukan daging. Dia itu roh. Rohnya itu ya rohnya itu ya egeneto, menjadi, become a flesh, menjadi daging. Memang dia sebelumnya bukan daging. Dagingnya apa? Ya daging manusia, Pak. Kamu bilang daging Elohim. Elohim itu bukan daging. Yohanes 4 ayat 24 disebutnya pneuma, ruah. Pneuma itu ruah gitu loh, bukan basar, bukan daging. Ya itu udah jelas. Ini gue minta maaf, gue tuh bukannya nggak mau nampilin data kan. Oh Aderon nggak nampilin data, mau. Cuman ini akun gue nggak bisa, kan baru di blok tadi, di blok kan tadi sampai besok. Dari tadi kan gue juga buka cam, ini nggak bisa gitu loh, setan. Jadi sorry, 1 Timotius 2 ayat 5 tolong bacain. 1 Timotius 2 ayat 5 coba dulu bacain dulu Malikil, minta tolong dulu bro. Keberasaan dagingnya bukan dari manusia yo. Dengar dulu bang, sebentar dulu. Ini kita ngomong teks ya. Ini bukan hanya suka-suka. Jadi kan Malikil ini kan orangnya kaku nih. 1 Timotius 2 ayat 5. Tolong dulu Malikil bukain. Gue minta tolong kalau boleh. Gak ada perlawanan, udahlah. Kamu tambah rajin-rajin lah. Oh takut? Gak ada yang kau bantah dari tadi. Kamu hanya loncat sana, loncat sini. Enggak gini loh. Gak mungkin loncat-loncat. Orang Yahudi juga melihat sosok diri Yesus, gambar rupanya manusia yang kepersoalan. Tadi kan dia kan tidak mengecek kata egeneto itu. Egeneto itu kan become. Kalau become itu memang dia hakikatnya memang bukan daging, makanya disebut become. Kenapa? Karena memang Elohim bukan daging, makanya disebut become egeneto, SARS egeneto. Nah gitu loh, menjadi daging. Menjadi daging siapa? Allah bukan. Kalau daging itu bukan Allah. Kalau daging itu bang, adalah Allah. Daging itu bukan Allah. Daging hologos. Kok daging hologos sih? Ini menjadi bukan daging hologos. Hologos itu bukan daging pak. Iya, yang menjadi daging di situ siapa? Bukan pribadi hologos. Hologos itu Allah bukan? Ya Elohim. Ya sudah. Elohim ribet sekali kamu. Sifatnya itu pak. Ya gini loh. Itu sesungguhnya adalah Allah. Orang Yahudi tidak mengenal dia. Logikamu kemana diri? Kalau cuma modal banyak suara ya gue kalah jelas. Iya makanya yang menjadi sebentar. Kalau cuma modal ketawa, hahaha, cengenges, ya pasti gue kalah. Ya, kan modal kamu gitu, bego lo dek, kamu nggak bisa apa-apa kan modal kamu cuma gitu tadi. Yang menjadi daging minta tolong bang, sebentar. Kalau saya minta tolong, coba tunjukkan 1 Timotius 2 ayat 5. Yang menjadi daging siapa di sini? Jangan, aku minta tolong 1 Timotius 2 ayat 5. Coba dulu. Jangan loncat dulu. Yang menjadi daging siapa? Ini kan jatah gua. Iya, yang menjadi daging siapa? Ini jatah gua. Oh kan? Yang menjadi daging siapa? Gue minta tolong dulu. Kenapa? Kenapa firman yang adalah Allah menjadi daging adalah manusia? Kenapa? Tidak akan gue jawab. Ini jatah gua. Sekarang minta tolong dulu. Dari Yohanes 1 sampai ke Yohanes. Minta tolong. Dia disebutnya become, bukan Elohim itu adalah daging, tapi become a flesh. SARS egeneto, oke? Bukan Elohim itu daging. Makanya kamu kalau disebut tubuh Elohim, konyol kamu karena Elohim itu bukan tubuh, tidak bertubuh, tidak berdaging dan tidak berdarah. Hologos itu bang.
I know it, bukannya berarti homologos itu adalah daging. Orang Yahudi itu siapa? Allah atau bukan? Kamu itu jangan soal Yahudi. Billy aja di sini nggak pernah bilang Elohim itu tubuh kok. Billy. Pernah nggak ada teologi Yahudi mengatakan kalau Elohim itu daging? Orang Yahudi yang nggak kenal itu siapa? Nggak pernah lagi loh. Orang Yahudinya aja tadi nggak gamparin gua. Elohim itu memang nggak mungkin daging. Lo bukan. Maksudku gini loh, kamu itu jangan sok-sok ngomong Elohim Yahudi. Orang Billy aja nih karena malu aja nih, kantengin aja dia belain Malikil. Ngomong tadi di bawah aja, ya ampun, daging Tuhan, kan goblok. Abang tahu tadi lu ngomong daging. Ini memang bukan hasil, bukan daging. Kalau sosok diri Yesus itu kalau katakan makanya bang, makanya di situ disebut bang, seperti Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan itu menjadi. Lo makanya jangan ngomong Yahudi. Orang yang menolak Yesus pun, bayangkan, orang yang menolak Yesus pun tidak pernah. Lo bukan, memang nggak pernah ada, bukan. Jadi jangan ngomong itu konsep Yahudi gitu loh, ya. Orang yang menolak Yesus pun dia tidak pernah menyebut Elohim itu kalau konsep Yahudi daging. nggak begitu. Memang benar. Lanjut. Memang nggak pernah gitu. Jadi jangan sok-sokan Yahudi kamu, malu-maluin lo. Ya udah. Kalau kita jangan ya udah. Ya udah. Ini kan waktu gua nih bang. Ini kayak gini loh. 1 Timotius 2:5 biar supaya Billy ini bisa ngelihat Bill. Kalau kamu Bill, gue minta tolong Bill. Kalau boleh lu tampilin, boleh nggak? Karena kan Malik ini kan malu nih sama Alkitabnya. Kalau boleh ditunjukkan, di situ disebut Anthropos Christos Isos di situ. Coba cek deh. Kalau memang Yesus itu bukan manusia, nggak mungkin disebut Anthropos. Pernyataan tadi gua cari ini ya yang Bible Hub-nya biar bisa bantu lu tuh bentar. Nggak usah, nggak apa-apa, yang penting tertib gitu loh. Tapi kalau banyak modal banyak suara ya habis lah gua suaranya. Nggak apa, nggak usah perlu terhitung juga nggak masalah. Gue tuh udah biasa bro kayak gini. Ya udah ambil track record posisi gua. Siapa yang kalau kayak model Ian nih, Ian Hutafau kan cuma agak suara doang kan. Gitu kan modal suara doang. Kalau gue kan memang teruji gitu ya. Jadi jangan sok-sokan ya nggak masalah. Coba 1 Timotius 2:5. Yesus itu pencipta atau ciptaan itu aja. Enggak, coba 1 Timotius 2:5 di situ antropon gitu, disebutnya manusia juga. Jadi nggak bisa sekaku. Sampai bisa bukain tuh ciptaan. Gue tuh nggak bisa masalahnya, bro. Bukannya gue nggak mau. Gue udah biasa kok buka kamera. Nggak mau, gue nggak mau. Biar supaya orang lihat. Biar orang lihat, Billy. Kita percaya. Nggak mau. Gue minta tolong. 1 ayat 10 di situ jelas dinyatakan Yesus adalah pencipta, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Tuh ada tidak mengenal Dia bahwa Dia sesungguhnya adalah sang pencipta itu, Allah itu Elohim. Anak-anak baru diam dulu, Tasoid kamu masih Rion baru Malikil aja masih anak debater. Aduh, Malikil aja masih anak baru di junior gue itu. Rion, apalagi kamu, aduh sama gua enggak siapa. Enggak tahu gua enggak tahu. Orang-orang enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu lu. Enggak ada yang tahu. Hanya Linda Gunawan dah. Jangan kan Gunawan kau kenal? Enggak, Linda Gunawan enggak tahu. Enggak tahu. Nah, itulah senior kau tuh. Mana senior gue nggak pernah tahu Linda Gunawan. Gaya lu kegedean. Gue tanya cuma ngalihin doang. Yesus bagi kau jawab. Gue nggak mau jawab. Itu ciptaan atau pencipta? Nggak mau gue jawab. Gue mau ngomong tentang 1 Timotius 2:5. 1 Timotius 2:5. Saya baca ya, Yohanes 1 ayat 10. Enggak, Ia telah ada di dalam dunia. Siapakah ia yang telah ada di dalam dunia? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Dunia dijadikan olehnya. Berarti ia yang telah ada di dalam dunia, Yesus yang ada di dunia adalah sang pencipta, dunia dijadikannya. Tetapi kalimat ketiga, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kaulah itu Aderion, nggak mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Oke, sekian ya teman-teman. Ini Oten lawan Oten. Satu mengeluarkan kata-kata kotor, satu yang membunuh Tuhan, satu tiga Tuhan. Aduh capek deh. Ya mudah-mudahan terhibur buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.